Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Hidayatullah dengan NPM 204300880. Jadi di video kali ini saya akan mengulas kembali materi tentang apa sih proof of stake itu. Yang ini tadi banyak itu kan proof of work. Nah, sekarang kita ulas lagi yang proof of stake gitu. Dan jangan lupa kalian komen dulu, like dan subscribe gitu ya. Oke, kalau nanti ada salah atau penjelasannya kurang tepat gitu, nggak apa-apa, komen aja dibenerin karena saya juga masih belajar gitu ya. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Let's go. Nah, proof of stake adalah sebuah metode untuk menjaga integritas aset kripto, mencegah pengguna mencetak koin ekstra yang tidak mereka dapatkan. Jadi kayak nggak bisa licik gitulah mainnya, nggak bisa nyetak koin gitu. Jadi harus murni, nggak bisa menggandakan aset gitu. Oke, next. Agak kurang jelas ya. Proof of stake adalah alternatif proof of work. Jadi sistem POS ini atau proof of stake dirancang untuk menangkis kelemahan di sistem proof of work. Nah, di dalam sistem proof of work itu setiap transaksi harus memiliki kapasitas maksimal 1 MB. Transaksi tersebut kemudian diduplikasi ke seluruh komputer atau node yang dimiliki oleh penambang aset kripto yang terdaftar di dalam jaringan blockchain di seluruh dunia. Untuk memverifikasi setiap transaksi, seluruh penambang terdaftar harus memecahkan susunan puzzle yang dikenal sebagai proof of work. Jadi hash gitu ya. Puzzle-nya itu hash, seluruh penambang terdaftar harus memecahkan susunan puzzle yang ada gitu. Nah, dengan kata lain gitu, memverifikasi transaksi menggunakan sistem POW itu tadi ya, proof of work, bisa dibilang ribet sih gitu, karena melibatkan banyak komputer juga gitu. Nah, kemudian nantinya banyaknya komputer yang digunakan juga akan meningkatkan konsumsi listrik. Jadi listrik yang kemakan itu lebih besar gitu. Jadi boros pulsa listrik gitu ya. Nah, ini ada contohnya pada 2015. Contohnya verifikasi satu transaksi Bitcoin menggunakan sistem proof of work membutuhkan tenaga listrik sekitar 1,57 rumah tangga di Amerika Serikat setiap harinya. Jadi bisa dibilang boros listrik gitu ya. Nah, itu kenapa makanya proof of stake ini hadir gitu. Nah, jadi proof of stake ini adalah sebuah solusi lah dari masalah itu, kayak penyempurnanya proof of work gitulah. Jadi konsep proof of stake itu sendiri, penambang itu hanya diizinkan untuk menambang aset kripto dan memvalidasi transaksi sesuai dengan kepemilikan aset kriptonya gitu. Jadi nggak bisa digandakan gitu, nggak bisa main licik lah, seperti itu ya. Next. Resiko serangan jaringan. Nah, dalam konteks Bitcoin, banyak pihak menilai bahwa sistem proof of work cukup rentan dengan kondisi yang dikenal dengan tragedy of commons. Jadi resiko jaringan di proof of work itu rawan gitu. Makanya lahirlah POS ini. Jadi tragedy of commons itu apa sih? Itu suatu titik di masa depan di mana hanya akan ada sedikit
penambang Bitcoin akibat tidak ada lagi imbal jasa penambangan Bitcoin atau black reward gitu loh. Nah, ini juga dikhawatirkan bisa menyebabkan penambang Bitcoin itu nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi imbal jasa penambangan, nggak ada lagi penambang Bitcoin yang tersisa untuk memanipulasi teknik komputasi jaringan Bitcoin demi mendulang cuan bagi dirinya sendiri gitu. Nah, ini kan resiko jaringan yang sebelumnya yang di proof of work. Nah, jadi POS atau proof of stake ini menambal gitu, menambal risiko serangan jaringan gitu. Jadi penambang perlu memiliki aset kripto sebanyak lebih dari 50% untuk memanipulasi jaringan tersebut sebanyak lebih dari 50% juga. Cuma bedanya penambang harus merogoh kantong yang dalam untuk memiliki lebih dari 50% kripto yang beredar gitu. Jadi modalnya lebih besar gitulah ya. Jadi selain itu dalam sistem proof of stake juga seorang penambang tentu akan merugi jika ia mencoba memonopoli jaringan blockchain. Hanya akan membuat harga aset kripto terjelembab gitu. Jadi aset kripto itu dikuasai beberapa pemain, investor atau penambang. Tentu lebih baik main jujur gitu ya di aset kripto yang memiliki jaringan lebih aman dan pemain utama yang minum. Jadi mending main aman gitu, jangan tentu akan rugi jika ya mencoba memonopoli jaringan. Jadi nggak bisa dipermainkan gitu ya. Nah, kondisi ini juga bisa menurunkan permintaan aset kripto dan menurunkan harganya. Jadi kalau modelnya kayak gitu nanti harga kripto itu bisa turun gitu. Nah, jadi apa intinya risiko serangan jaringan ini? Resikonya di konteks Bitcoin itu sistem proof of work yang kita bahas sebelumnya itu cukup rentan. Nah, makanya proof of work itu berisiko terserang di jaringan itu, resikonya besar. Makanya proof of stake ini datang gitu, lahirlah proof of stake untuk menambal kelemahan dari proof of work yang sebelumnya. Jadi nggak rugi gitulah, biar ada block reward atau timbal baliknya seperti itu. Oke, sudah selesai slide-nya. Demikian presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang kurang sopan. Saya minta maaf gitu. Kalau ada salah dalam penyampaian materi, tolong dibenarkan di kolom komentar karena saya juga masih belajar gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.